سيدنا داود عليه السلام أنه قال إلهي ابن آدم ليس فيه شعرة إلا وفوقها نعمة وتحتها نعمة فمن أين يكافئها. Waruya an Sayyidina Daud dan ceritakan saking Sayyidina Daud saking Gusti kita yakni Nabi Daud alaihi iku muga tetep ingatasi Nabi Daud assalamu utawi keselamatan. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud itu ayah daripada Nabiullah Sulaiman. Jadi Nabi Daud yang diberikan kitab Zabur oleh Allah. Ketika Nabi Daud wafat meninggal dunia, maka isi daripada kitab Zabur itu diajarkan kepada anaknya yakni Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Keistimewaan Nabi Daud itu mempunyai suara yang merdu, napas yang panjang, suara enak, lezat, nikmat. Itulah Nabi Daud. Beliau adalah nabi yang suka membaca kitab Zabur yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kitab yang diturunkan Allah kepada seluruh para utusannya berjumlah 104 kitab. Yang wajib kita ketahui cuma 4, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, Injil dan Furqan, ataupun disebutkan Furqan itu Al-Quran. Annahu ing setune Nabi Daud kolai ngucap Nabi Daud ilahi ibnu Adam laisa fi sya'rotun ilahi he pangeran isun utawi ibnu Adam utawi anak Adam iku renane fi iku tetep ing dalam anak Adam sya'rotun aprambut ila wa fawqa nikmatun angin wa fawqa lan iku tetep ing dalam seduruh lan iku tetep ing dalam seduhure sya'ratun nikmatun utawi nikmat wa tahta nikmatun lan iku tetep ing dalam asori sya'ratun nikmatun utawi nikmat. Famin aina yukafi wa maka saking endi yukafi wa ngebandingi iya ibnu Adam ha ing nikmat. Nabi Daud alaihissalam pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhanku, ibnu Adam laisa fi sya'ratun illa fawqa nikmatun. Tuhan menciptakan satu rambut yang diciptakan kepada ibnu Adam, kepada anak cucu Adam. Wa fawqa nikmatun wa tahta nikmatun. Allah menciptakan satu rambut kepada seluruh manusia. Wa fawqa nikmatun, di atas rambut ada nikmat dan di bawah rambut ada nikmat. Jadi setiap rambut satu, di atasnya ada nikmat, di bawahnya juga ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa tahtaha, bukan rambut bawah, wa tahtaha nikmatun, ada rambut atas, ada rambut bawah. Wah, itu masalah tafsir. Yang benar itu rambut satu, rambut kepala satu, di atas rambut itu ada nikmat, di bawah rambut ada nikmat. Terkecuali Kiai Musonif gini, sya'ratun fauqo, rambut atas, sya'ratun tahta, rambut bawah. Itu beda tafsir. Di sini kan atas rambut, bawah rambut, atas rambut, bawah rambut. Jadi di atas rambut itu mempunyai nikmat, di bawahnya juga ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita anak cucu Adam. Famin aina yukafi'uha, famin aina yukafi'uha, maka dari mana ibnu Adam bisa membandingi nikmat tersebut? Jadi satu ibnu Adam, satu manusia itu berapa rambut di kepala? Misalkan ada 1 juta, 1 juta dikali 2 nikmat,
1 juta, sedangkan satu rambut itu di atasnya ada nikmat, di bawahnya ada nikmat. Wah, jadi kalau 1 juta rambut di atas kepala manusia, tinggal kalikan doang. Maka dari mana aku bisa membandingkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Dikarenakan Allah menciptakan satu rambut di kepala manusia, di atas rambut ada nikmat, di bawah rambut ada nikmat. Makanya setiap manusia itu sudah pasti mempunyai yang namanya kutu kepala. Setiap manusia itu mempunyai kutu yang hidup di kepala, yang hidup di rambut. Karena di rambut itu ada nikmat. Fa'auhallahu ilaihi ya Daud inni u'til kasiro wa ardo bil yasir. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Daud. Fa'auhallahu maka wahyani sapa Allah ilaihi maring Nabi Daud. Ya Daudu he Nabi Daud, ini u'til kasiro setune isun iku ngawehi isun ing nikmat kang wakeh. Wa ardo bil yasiri lan suke isun bil yasiri kelawan syukur kang setitik. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai nabiku Nabi Daud, sesungguhnya aku telah memberikan beberapa nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, sedangkan aku ridho dengan syukur yang sedikit. Makanya setiap manusia itu wajib mensyukuri nikmat Allah, biarpun sedikit, yang penting selalu mensyukuri, karena Allah suka dengan yang syukur yang sedikit. Seperti amal kita itu tak usah banyak-banyak, yang penting dawam. Afdalul a'mal adwamuha wa ing kola, sebaik-baiknya amal itu sedikit tapi mayeng, tapi dawam, gitu. Afdalul a'mali adwamuha wa ing kola, yang penting dawam biarpun amal kita sedikit. Itulah yang disukai Allah. Wa ing syakara dzalika wa inna syukra dzalika, bukan fi'il madhi nih. Wa inna syukra dzalika an ta'lama annama bika min nikmatin faminni, lan setuhune syukure mengkuno nikmat, an ta'lama iku arep nyenta weruh sira annama bika min nikmatin faminni, ing setuhune barang bika iku tetep kelawan sira min nikmatin saking nikmat, faminni mangke iku saking isun. Sebenar-benarnya mensyukuri nikmat tersebut, bahwa kamu Daud, kata Allah, harus mengetahui bahwa sesungguhnya nikmat yang telah diberikan kepadamu, faminni maka itu dariku, mutlak dariku, kata Allah. Wa inna syukra dzalika, mensyukuri nikmat tersebut, antak lama kamu harus mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita, faminni maka itu mutlak dariku. Wakila lan den ucapaken, wakila lan den ucapaken satu riwayat, innahu setune Daud, qala iku ngucap Daud, ilahi kaifa ashkuru, pangeran isun kaifa ashkuru, halim bu kepremen ashkuru syukur isun, wahai Tuhanku bagaimana aku mensyukurimu. Wa syukru nikmatun minka alayya, sedangkan syukur itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, kata Daud. Qala, maka Allah berfirman, qala ngucap Allah, al-ana syakartani ya Daud, pada hari ini syakartani, kamu telah mensyukuri nikmatku, kata Allah. Baru ngucap ilahi kaifa ashkuru, wahai Tuhanku
bagaimana aku mensyukuri nikmatku? Baru saja Nabi Daud mengucapkan itu, lalu Allah berfirman, al-ana syakartani. Pada waktu ini, pada hari ini kamu telah mensyukuri nikmatku wahai Daud. Faidatun utawi iki iku faedah alhamdulillahi minal adgaril lati yajibu dzikruha marratan fil umri. Alhamdulillahi utawi alhamdulillah minal adgaril lati yajibu dzikruha iku saking sakai zikir allati yajibu dzikruha allati yajibu dzikruha kang wajib dzikruha apa nyebuti azkar marratan ing dalam sepisan fil umri ing dalam seumur hidup. Jadi lafaz alhamdulillah dalam satu faedah di kitab Qurratul Uyun ini, bahwa alhamdulillah itu suatu zikir yang wajib kita sebut seumur hidup sekali. Berarti alhamdulillah itu seperti ibadah haji. Ibadah haji itu wajib satu umur sekali. Itu juga bagi yang kuasa. Kalau tidak kuasa ya tidak kewajiban, coy. Jadi wajib haji jika kita mampu. Kalau kita tidak mampu ya tidak haji. Bagaimana kalau kita tidak mampu haji? Pergilah sholat Jumat dengan waktu yang tepat, itu termasuk ditulis Allah dengan ibadah haji. Yang kedua, menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau orang tua kita masih hidup, nenek kita yang sudah meninggal kita ziarahi, itu pahalanya seperti orang ibadah haji dan umroh. Wa nadzama ba'duhum biqaulih, lan wis ngenadzom ha ing alhamdulillah sapa setengah ulama kelawan ucapane ba'duhum. Setengah ulama menazomkan kalimat-kalimat yang wajib disebut seumur hidup sekali. Jadi kita selaku umat Islam ini jangan sampai kita tinggalkan nazoman yang sudah dinazomkan beberapa ulama di sini. Karena kalimat ini termasuk kalimat yang wajib kita sebut seumur hidup sekali. Zikru samanin kul bi ukmil fardi marratan fil umri tafhamu gordi. Hailalatun hamdalatun wa basmalah, tasbihun wa takbirun kadzaka hauqalah. Tasliyatun ala nabiyil hadi, kadza salamun fuzta birrasyadi. Tasliyatun ala nabiyil hadi, kadza salamun fuzta birrasyadi. Zikru samanin utawi nyebute 8 kalimah. Kul ngucap sira, kul ngucap andike bihukmil fardi kelawan hukum fardu, marotan indam sepisan fil umri ing dalam seumur hidup. Tafamu maka paham sira gordi ing tujuan isun. Jadi tujuan Kiai Nazim di sini menerangkan 8 kalimat yang wajib yang dihukuman fardu, diucapkannya fardu seumur hidup sekali. Jika manusia itu mulai dari lahir dari orang tua sampai meninggal dunia belum mengucapkan 8 kalimat ini, termasuk orang yang
dosa karena meninggalkan suatu kefarduan. Makanya sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal dunia, jangan sungkan-sungkan mengucapkan 8 kalimat ini, karena barang siapa manusia yang hidup mulai dari lahir sampai meninggal dunia belum mengucapkan 8 kalimat yang diterangkan Kiai Nazim di sini, maka hukuman orang itu yang meninggalkan kefarduan. Tiap-tiap orang yang meninggal kefarduan berarti orang yang berdosa. Yang pertama hailalatun. Hailalatun, 1 membaca tahlil. Hamdalatun, 2 membaca alhamdulillah. 3 membaca bismillah. Tasbihun, 4 membaca tasbih. Wa takbirun, dan 5 membaca takbir. Kadzaka hauqalatun, iku kaya mengkunu takbirun wa tasbihun basmalatun hauqalah utawi la haula wala quwata illa billah. Yang pertama membaca tahlil. Barang siapa seumur hidup belum membaca tahlil, berarti orang tersebut orang yang berdosa meninggalkan kefarduan Allah. Hailalatun, membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamdalatun, yang kedua membaca alhamdulillah. Bahkan sesudah makan pun kita sunnah membaca alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Wa basmalatun, yang ketiga membaca bismillah. Bahkan dalam sholat pun wajib membaca bismillah pada waktu kita membaca Fatihah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, selain daripada Imam Syafi'i, basmalah itu hukuman sunnah dibaca pada waktu membaca Fatihah ketika kita sholat. Imam Syafi'i wajib. Tasbihun, 4 membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi saya sudah terangkan tentang sholat tasbih ya. Wa takbirun, dan yang kelima membaca takbir. Bagaimana takbir? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya. Sunnah pada waktu lebaran fitri, Idul Fitri, Idul Adha, sunnah membaca takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan jumlah puasamu. Berapa jumlah puasa? 30 hari. Sesudah kita melakukan 30 hari, walitukabbirullaha, maka kita sunnah membaca takbir. Jadi amr di situ amr lil mandub, amr li sunnah, bukan wajib. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya kamu membaca takbir. Kadzaka hauqalatun, seperti membaca tasbih dan membaca basmalah. Hauqalatun, yang ke-6 membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama membaca tahlil, yang kedua membaca alhamdulillah, yang ketiga bismillah, keempat tasbih, kelima takbir, dan keenam hauqalah, dan ketujuh tasliyatun, membaca sholawat ala nabil hadi, membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi kang nuduhaken, Nabi kang nuduhaken.
Kaza kai ku kai mengkunu tasliyah salamun utawi uluk salam fuzta maka mekuli sira birrosyadi kelawan kepinteran. Yang ketujuh membaca sholawat kepada Nabi. Barang siapa seumur hidup yang belum membaca sholawat kepada Nabi, orang itu termasuk orang yang berdosa. Kenapa berdosa? Karena meninggalkan kalimat yang difardukan Allah. Ala Nabil Hadi, yang difardukan Allah seumur hidup satu kali membaca sholawat kepada Nabi. Kaza salamun, seperti membaca sholawat, begitu pula salamun membaca salam. Assalamualaikum. Wajib kita jawabi waalaikumsalam. Yang mengucapkan assalamualaikum itu hukuman sunnah, sedangkan yang menjawab itu hukuman wajib. Fuzda bil wasyadi, hasilkan dengan kecerdasanmu. Fuzda bil wasyadi, maka mekoleh sira. Kata orang Banten begitu. Fuzda bil wasyadi, maka mekoleh sira bil wasyadi kelawan kepintaran. Kata bahasa Indonesia, fuzda bil wasyadi, hasilkan dengan kepintaranmu, dengan kecerdasanmu. Ilmu itu harus dihasilkan dengan otak yang cerdas, gitu. Maka syarat mencari ilmu itu kan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu berjumlah 6. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani dakain wa irsin wa istibarin wa bulgotin, gitu. Wa irsyadi ustadin wa tuli zamani zakain wa irsin wa istibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Jadi syarat mencari ilmu itu 6. Zakain, mempunyai otak yang cerdas. Wahirsin, harus sungguh-sungguh. Wastibarin, dan yang ketiga harus mempunyai kesabaran dalam menuntut ilmu. Wabulgotin, dan juga harus mempunyai bekal. Makanya zaman sekarang itu banyak orang yang tidak mampu sekolah itu lalu dipesantrenkan. Saya bilang, kenapa Bu dipesantrenkan anaknya? Karena saya tidak mampu untuk mensekolahkan anak. Ya Allah. Emangnya di pesantren tidak membutuh biaya? Di pesantren juga butuh biaya, Ibu. Di pondok pesantren juga butuh biaya. Jangan kita hitung-hitung pondok pesantren itu gratis. Kebanyakan ibu-ibu di kampung saya itu begitu. Ditanya anaknya di pesantren, kenapa Bu dipesantrenkan? Nggak punya biaya untuk meneruskan sekolah. Emangnya di pesantren itu gratis? Mencari ilmu itu harus bulugotin, mempunyai bekal. Wa irsyadi ustadin, dan mempunyai guru yang selalu menasehati santrinya. Jadi mencari guru itu yang harus banyak nasihatnya. Irsyadi ustadin. Waktu di zamani, mondok itu jangan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Ibu. Minimal 40 tahun, 20 tahun juga sudah baik. Jadi mencari ilmu itu harus panjang mangsanya. Tulis zamani, harus lama, Ibu. Tulis zaman itu lama, mempunyai waktu yang lama, membutuhkan waktu yang lama. Wa qauluhu 'ala dawami wallahu a'lamu bis-shawab.